saya berada di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ataupun tepatnya di Gang Al Muflihun 1. Di dalam sana, saudara, adalah rumah dari Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang kemudian dinyatakan hilang sejak 8 bulan yang lalu. 3 hari sebelum Alvaro Kiano Nugroho ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tim Dipo Investigasi mengunjungi rumah bocah berusia 6 tahun tersebut. Kakek dan nenek Alvaro menceritakan perjuangan mereka untuk mencari sang cucu tercinta yang kini telah tiada. Pak Tugimin, Bu Sayem, sebelumnya saya dan juga tentu kita semua turut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak dan juga Ibu atas hilangnya Alvaro 8 bulan yang lalu. Saya ingin konfirmasi, Pak, untuk saat ini apakah sudah ada mungkin informasi atau titik terang dari keberadaan Alvaro? Untuk sampai saat ini memang belum ada titik terang Alvaro itu keberadaannya di mana. Baik kepolisian dari kepolisian pun juga masih sifatnya menelusurin terus. Bahwa waktu 8 bulan, Pak, Bu, bukan waktu yang singkat. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mencoba usaha sendiri mencari Alvaro, apa saja yang sudah dilakukan? Betul, kita juga sudah mencari, ada informasi dari mana itu istilahnya sampai ke arah Sukabumi. Arah Sukabumi itu kita lacak juga di sana. Bapak mencari sendiri? Mencari sama teman kawan-kawan di sini. Kita satu mobil, ada 3. Bapak ke sana? Iya, ke Sukabumi. Akhirnya kita mencari ke sana, melacak keberadaannya. Ternyata di sana juga nggak ada, gitu loh. Tidak ada? Nggak ada. Sebelumnya saya dapat informasi juga, ada poster mungkin yang dipasang juga? Saya tinggal di posternya juga, saya tinggal di rumah saudaranya itu, kakaknya. Dari pemasangan poster itu ada nomor kontak, mungkin ada yang menghubungi, memberi informasi? Belum ada, yang hubungin dengan saya belum ada sampai saat ini. Mungkin kalau untuk fotonya boleh saya lihat, Pak? Foto cuman adanya tinggal ini. Oke. Tinggal ini. Oke, saya lihat ya, Pak, ya? Iya. Oke. Saya akan tunjukkan saudara, ini foto Alvaro Kiano Nugroho yang sudah hilang ya, Pak, Bu, Iya. selama 8 bulan. Kalau ini terbaru. Oke, ini yang paling baru. Mm-mm. Oke, saya akan tunjukkan ya, ini fotonya. Apa memang cita-cita menjadi pilot? Betul. Oh, betul ya, Pak, Cita-citanya menjadi pilot. Oke. Suruh pakai baju polisi nggak mau, tentara nggak mau. Maunya jadi Milihnya pilot. ini. Oke, baik. Bu, izin, di belakang Ibu ada tas anak-anak, itu milik Alvaro juga? Iya. Boleh saya lihat, Bu, ya? Iya. Ini Di tas sini ada itu aja. milik Alvaro yang tentu 8 bulan sudah tidak digunakan ya, Bu, ya? Iya. Terus ada Boleh dot. saya lihat ya, Bu, ya? Saya izin. Boleh. Ini masih ada beberapa mainan ya? Mainan milik Alvaro. Saudara, saya bersama dengan Pak Tugimin dan juga Bu Sayem akan coba menuju ke titik terakhir ketika Alvaro terlihat, kalau tidak salah itu di Masjid Al Muflihun, betul ya, Pak, ya? Masjid Al Muflihun. Oke. Saat itu betul sedang bulan puasa? Betul. Bulan puasa sudah dapat 6 hari puasa. 6 hari puasa? Iya. Oke. Artinya Alvaro itu ke masjid untuk Buka puasa sama Untuk sholat. berbuka puasa dan sholat. Sholat. sempat berpamitan mungkin dengan Bapak Ibu? Enggak. Oh, tidak dengan sempat? saya enggak. Ini juga tempat main. Ini sini Oh, ini tempat suka main bermain. Alvaro juga ya? Iya, tempat bermain. Nah, kalau ini tempat main bola. Ini tempat main bola? Nah, tempat main bola anak-anak. Alvaro juga biasa main bola di Main sini? bola sini. Saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu area yang kemudian pernah digunakan oleh Alvaro untuk bermain bola. Biasanya di sini? Biasa, anak-anak memang main bolanya di sini. Oke. Untuk arah masjidnya ke depan ya, Pak, ya? Iya, ke Oke, depan. kita akan coba ke depan, saudara, untuk melihat lokasi terakhir Alvaro dilihat oleh publik sebelum dinyatakan hilang. Itu masjidnya, Pak? Iya. Iya. di Oke, ini masjidnya. Masjid
Al-Muflihun, saudara, ya. yang menjadi lokasi terakhir sebelum Alvaro dinyatakan hilang ya Pak? Iya. Oke, kita akan coba lebih mendekat. Nah, Ini pintu masuk ya Pak ya? Pintu masuk dari Masjid iya. Al-Muflihun. Oke. Nah, kalau Masjidnya bisa dibilang Masjid. cukup besar ya Pak ya? masjid cukup besar, Oke. memang cukup besar masjidnya. Cuman CCTV-nya waktu itu mati. Ingin tunjukkan sedikit, mungkin bisa dilihat saudara, ini adalah pintu masuk. Di bagian samping, pada saat tadi saya tiba, saya masuk dari sini, tapi ada satu pintu besar juga di sana. Ini ada satu pintu besar ataupun gerbang besar, artinya ada dua akses yang kemudian dapat digunakan oleh seseorang untuk kemudian masuk ke Masjid Al-Muflihun, dan ini adalah jalan veteran di Kecamatan Pesanggerahan yang notabene-nya adalah jalan yang cukup ramai. Tapi sayangnya justru ada insiden anak hilang di ruang publik meskipun keadaannya ramai seperti ini, saudara. Yang melihat terakhir kali Alvaro berada di masjid, Bapak dapat informasi itu dari siapa? Itu kan kata marbot ya. Kata marbot itu ada orang datang ke sini, mundar-mandir, ditanya sama marbot. Informasi yang saya dapat, Bapak melihat dan mengetahui, Pak, aktivitas Alvaro 6 Maret 2025 sebelum dinyatakan hilang. Betul demikian, Pak? Betul, ya. Ceritanya saat itu seperti apa? Saat itu saya sore baru ngupas pepaya karena untuk persiapan buka puasa. Nah, ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak, nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya, Ya. Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Saya ingin tahu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ya pokoknya badannya itu gemuk Gemuk ya? tinggi ya. Tapi Bapak kenal dengan pria itu? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak kenal? Enggak. Tidak pernah melihat? Enggak. Oke. Tapi Bapak saat itu apakah melihat pria itu naik ke atas atau menunggu di luar atau seperti apa? Naik ke atas, langsung ke atas. Langsung naik ke atas? Langsung ke atas. Saat turunnya Bapak melihat? Enggak. Tidak melihat? Enggak. Naiknya lewat tangga yang mana, Pak? Yang samping, yang tangga, Yang di dalam? ya di dalam. Bukan yang di depan berarti ya? Bukan. Oke, tangga yang di dalam menuju ke lantai 2 ya. Kalau di situ ada CCTV, Pak? Ada 2 CCTV mungkin Itu di... baru. Oh, di sudut sini dan sebelah sana ini CCTV baru? Baru 2 bulanan. Artinya 8 bulan yang lalu ini tidak Bulan nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini tangganya? Iya, ini tangganya, tangga naik. Oke, saya ingin tunjukkan sedikit sebelum naik ya, Pak, Bu. Di sini juga ada ruang terbuka, dan di sini ada satu gerbang lagi yang bisa saja digunakan oleh sejumlah pihak untuk kemudian keluar. Tapi tentu kita harus menunggu informasi yang lebih pasti dari polisi. Tapi ada kemungkinan tersebut. Saya akan coba masuk ke atas. Ini lantai 2 ya? Iya. Ini anak-anak pada main lari-larian di sini, di dalam sini juga. Oh, di dalam, Pak? Nah, di dalam, di luar, gitu kan. Oke. Waktu itu. Tapi saat itu mungkin informasinya, Pak, Bu, Alvaro lokasinya bermain di mana? Main dari sini, di dalam juga. Oh, dua-duanya ya? Nah, dua-duanya dipakai. Anak-anak, namanya anak-anak lari-larian kan. Kalau sore kan dibuka, mau buat sholat. Itu, sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan suka banyak ya. Nah, dibuka, sekalian buka puasa di bawah. Oke. Saya coba lihat lagi ya, Pak ya. Ini ada satu pintu lagi. Ini kalau ini pintu samping aja. Pintu samping ya, tapi ada lantai 3-nya juga, Pak. Tangganya cuman, ini kalau ini untuk ke tower. Oh, ke tower. Iya, Tapi ini saya ingin tunjukkan, ini tangga yang depan ya, Pak ya? iya, ini tangga depan. Oke. Ini tangga ke depan yang mengarah langsung ke jalan raya, tempat tadi kita pertama kali masuk ya, bisa diakses lewat sini. Oke. Pak Tugimin dan Bu Saim, saya izin bertanya, karena apa yang kemudian sebelum disampaikan oleh polisi, mohon maaf, belum berani untuk kemudian menyimpulkan apakah betul
status dari Alvaro ini diculik atau mungkin dengan maksud lain. Untuk pria misterius itu, apakah Bapak dan Ibu mungkin mencurigai atau mungkin bahkan mengenali siapa pelakunya? Orang yang menculiknya itu sudah tahu, mungkin sudah tahu nama Alvaro, mungkin sudah mempelajarin, atau memang sudah tahu dan orang dekat kita juga, cuman kan kita nggak tahu. Orang dekat, Bu, mungkin? Mungkin. Ada mungkin yang Ibu, mohon maaf, curigai? Ya soalnya kan Alvaro kalau nggak kenal banget kan dibawa-bawa nggak pernah mau. Itu. Sedangkan yang kenal aja nggak mau sama sekali. Gitu. Saya ingin tanyakan ke Bu Sayem, Bu, bahwa tentu 8 bulan ini waktu yang tidak mudah dilewati oleh Ibu dan juga Bapak, terus mencari keberadaan Alvaro bahkan sampai keluar kota. Kita semua tentu mendoakan agar Alvaro ditemukan, tapi apa yang kemudian ingin Ibu sampaikan, entah itu untuk aparat hukum, pemerintah, atau mungkin publik yang mungkin saja bisa menolong dan juga mencari tahu, bahkan memberitahu keberadaan Alvaro. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya kalau saya sih minta yang bawa Alvaro ikhlas memulangkan cucu saya kembali dengan sehat. Selama ini Ibu juga sudah mencari, Bu, ya. Kesulitan terbesar mungkin untuk melewati hari-hari 8 bulan ini, Bu, ada ingatan-ingatan yang selalu mungkin terjadi? Ya, ingat banget malam nggak pernah bisa tidur. Ibu nggak bisa tidur? Enggak. Setiap malam? Ya, setiap malam paling pagi tuh subuh, baru habis sholat subuh baru tidur. Nanti makan juga inget aja cucu saya tuh di mana, lagi ngapain. Bahwa Alvaro diketemukan sudah dalam kondisi meninggal, langsung shock. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Bagaimana nggak shock kita, karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya. Untuk diketemukan tadi menurut Ibu Kapolsek itu ada di Kali Cilele Tenjo, daerah Bogor. Dan saya sih belum melihat jasadnya pun juga belum melihat. Sedang diotopsi di Rumah Sakit Polri. Saudara, saya sudah bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Mas Luki Nurhadianto. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya, Mas. Terima kasih, Mas Dipak. Mas, sebelum kita membahas soal begitu masifnya penculikan anak di ruang publik, saya ingin tunjukkan video dulu. Ini adalah momentum ketika Bilqis sebelum ditemukan ini dalam tanda kutip diculik ya oleh salah satu perempuan di ruang publik. Mungkin bisa diputar, saya akan tunjukkan. Ini adalah gambar ya, ini Bilqis dengan satu perempuan dewasa dan 2 orang anak-anak dibawa di ruang publik sekali lagi. Dan ini adalah momentum ketika, mungkin bisa di-pause dulu, Bilqis tertangkap kamera dengan sangat jelas diculik oleh perempuan dewasa dan 2 orang anak-anak yang diduga dibawa juga untuk mempengaruhi Bilqis. Bisa di-play lagi. Kenapa video ini saya putar? Karena yang menarik adalah penculikan terjadi di ruang publik, bahkan di area playground ketika Bilqis sedang bermain, meskipun bahkan ayahnya sedang bermain tenis. Ada juga sejumlah kejadian, Mas Luki. Kita tahu Kenzi, anak yang berasal dari Jambi, juga diculik bahkan di depan rumahnya. Ada juga Alvaro di Pesanggeran, Jakarta Selatan yang hilang di masjid. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa saat ini begitu banyak modus penculikan terhadap anak bahkan di ruang publik? Ya, pemanfaatan anak sebagai korban atau kemudian target dari kejahatan itu didasari oleh 3 aspek. Yang pertama adalah anak dianggap sebagai vulnerable target. Jadi dia adalah target yang sangat rentan dan kemudian menjadi target yang cukup potensial. Hal ini dilandasi karena anak seringkali tidak bisa melakukan pengendalian atau kemudian perlawanan terhadap apa yang melekat kepada dirinya. Artinya sasaran empuk mungkin? Sangat empuk dalam tanda kutip seperti itu. Yang kedua adalah anak kemudian termanifestasikan sebagai bentuk komoditi. Jadi anak memiliki satu nilai yang, mohon maaf misalnya, yang nilai yang lebih bermanfaat gitu ya, jika memang nanti dia dijual belikan atau kemudian mohon maaf juga diambil organ-organnya untuk dimanfaatkan dalam konteks kejahatan yang lebih lainnya. Yang ketiga adalah dalam konteks ini pula keberadaan anak akhirnya dimanifestasikan sebagai tidak hanya sebagai bentuk kasih sayang, tapi saat kemudian anak dikonversikan menjadi nilai dari barang tertentu. Dalam konteks ini pula lah anak akhirnya menjadi rentan dari target kejahatan. Apakah tempat-tempat yang kemudian disebut ruang publik yang seharusnya aman seperti masjid, kemudian juga playground,
dapat dikatakan saat ini rentan disusupi oleh para pelaku penculikan? Saya lebih tertarik saat kemudian kita memiliki satu tesis yang terbalik. Akhirnya ruang publik menjadi tempat empuk untuk dapat melakukan kejahatan. Itulah yang menjadikan bagaimana kemudian ruang publik minim akan pengawasan. Ruang publik tidak lagi memiliki satu unsur privasi di sana. Yang ketiga adalah orang dari berbagai aspek bisa beraktivitas dengan cukup layak di ruang publik. Dalam konteks ini pula, ketiga aspek inilah yang menjadikan ruang publik tidak lagi menjadi tempat yang cukup aman. Oke, artinya ketika orang mungkin saya berasumsi ruang publik adalah ruang yang aman, justru di situ celahnya. Di situ menjadi celah karena pertama, orang-orang akhirnya memetakan apa aktivitas yang berada di sana, titik-titik mana saja yang kemudian diawasi oleh CCTV, bahkan titik-titik mana saja orang kemudian memiliki kerumunan-kerumunan untuk bisa beraktivitas secara bersama-sama. Oke, saya ingin tunjukkan satu lagi gambar lokasi area tempat tinggal dari Alvaro. Tadi juga saya sudah ke sini, Mas Lucky, bahwa ini adalah rumah ya, rumah dari Alvaro, kurang lebih 300 meter mungkin, ataupun 240 meter. Ini adalah Masjid Al-Muflihun, tempat terakhir kali Alvaro terlihat. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dan ini jalan besar ya? Betul, dan ini adalah jalan besar, jalan publik, tapi tetap saja ada penculikan. Analisa Anda seperti apa? Ya, dari perspektif yang kita bisa lihat adalah pelaku mengetahui titik mana arus mereka muncul dan titik mana mereka harus keluar. Ini kita sebut sebagai escaping room. Jadi mereka sudah memetakan saat kemudian dia melakukan aktivitas di sini, maka jalan yang paling efektif ada di sini. Karena saat kemudian dia berada pada wilayah yang lebih padat penduduk lagi, maka tingkat risiko untuk ketahuan itu akan lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ini adalah aktivitas yang bisa dipetakan oleh korban gitu ya, maka orang yang bisa memetakan ini adalah orang yang cukup kenal dengan korban. Dengan kata lain, orang-orang terdekat dengan korban memiliki potensi untuk bisa melakukan aktivitas penculikan tersebut. Apakah memang keluarga terdekat atau mohon maaf misalnya keluarga-keluarga yang memiliki irisan dengan korban. Yang ketiga, tentu dari mulai pemetaan lokasi, yang ketiga dalam konteks ini adalah waktu. Ya. Waktu pemanfaatan korban memiliki satu rutinitas yang kita kenal sebagai rutin activity. Yang pertama adalah adanya suitable target. Suitable target ada anak itu melakukan aktivitas dari mulai rumahnya ke masjid secara sederhana gitu ya. Ini ada satu rutinitas yang menurut saya itu sudah terpola dengan cukup baik. Di waktu-waktu biasanya sholat maghrib misalnya seperti di waktu maghrib atau kemudian sepulang sekolah, itu adalah titik-titik rentan. Anak-anak seringkali itu kemudian menjadi target dari korban kejahatan. Oke. Dan tadi juga sudah saya susuri lokasi ini, Mas Lucky, dan keterangan dari polisi juga nampaknya ada sebuah kendala. Dalam hal ini adalah CCTV yang kemudian tidak merekam karena perharinya ini sudah terhapus. Apakah kemudian banyak ruang-ruang publik kita yang tidak terpantau oleh kamera CCTV sehingga ketika ada penculikan ini membuat aparat kita kesulitan? Ya, tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum jika memang berkaitan dengan konteks penculikan. Keberadaan CCTV dalam berbagai jenis kejahatan itu bersifat pasca kejadian. Dalam konteks ini pula lah orang-orang kemudian lupa bahwa upaya untuk meningkatkan preventif itu kemudian harus ditingkatkan agar bisa kemudian mendeteksi kejahatan tersebut. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula lah bagaimana kemudian crime investigation scientific itu dikembangkan. Tidak hanya berdasarkan CCTV, tapi bisa memetakan sejauh mana aktivitas korban, sejauh mana pelaku bisa mengaburkan diri dari kemudian kejaran dari masyarakat atau kemudian identifikasi dari pihak kepolisian. Yang ketiga tentu bagaimana kemudian pengembangan situasional crime prevention itu harus bisa ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan CCTV tapi memiliki akses yang cukup terbatas bagi aktivitas warga untuk bisa melarikan diri jika memang terdeteksi melakukan kejahatan.